anak-anakku semua, apa kabar? Tentunya kalian dalam keadaan yang sehat ya. Oke, tetap semangat dalam kita belajar pada kali ini ya. Oke, pada kali ini kita akan lanjutkan materi kita masih dalam tematik tema 8, di mana saat ini kita akan belajar di subtema yang kedua, pembelajaran yang pertama sampai dengan ketiga. Nah, di sini diberi judul Bumiku dan Musimnya. Bagaimana? Sudah siap untuk belajar? Oke, mari kita belajar. Ya, kita akan belajar dalam bahasa Indonesia, di mana kita akan pelajari tentang gagasan utama ya. Gagasan utama dalam paragraf dapat ditemukan di awal, tengah, atau akhir paragraf. Teks disusun dari gagasan utama dan gagasan pendukung. Setiap paragraf memiliki satu gagasan utama. Lanjut, menemukan makna dan informasi secara tepat itu melalui membaca memindai. Nah, membaca memindai itu disebut juga dengan membaca scanning. Apa itu? Ya, membaca scanning yaitu teknik membaca untuk memperoleh informasi tanpa membaca yang lain-lain dengan cepat dan tepat. Ya, itu tadi adalah pengertian membaca memindai atau membaca scanning. Oke, kita lanjutkan. Dari bahasa Indonesia kita beralih ke IPS, yaitu tentang perubahan musim di dunia. Oke, bumi melakukan revolusi tanpa henti dan tidak berhenti. Nah, dalam proses revolusi bumi ini, kedudukan bumi tidak tetap. Jika kita cermati, datangnya sinar matahari itu tidak tetap ya. Coba kita perhatikan. Ketika tanggal 21 Maret itu matahari berada di garis lintang 0 derajat Khatulistiwa. Ketika tanggal 21 Juni matahari berada di garis balik utara. Ketika tanggal 23 September matahari kembali lagi ke garis Khatulistiwa. Dan ketika tanggal 22 Desember matahari terletak di garis balik selatan. Nah, itu tadi ya, jika kita cermati ya, kita amati, itu datangnya sinar matahari itu tidak tetap ya, jadi berubah-ubah. Ya, kalian boleh Kalian boleh simak, kalian boleh lihat kalau pas matahari terbit. Ketika Maret, ketika Juni, ketika bulan September, ketika bulan Desember ya, itu akan berubah-ubah. Ya. Oke, kita lanjutkan. Pergeseran-pergeseran yang dialami matahari tersebut merupakan pergeseran yang tidak nyata atau pergeseran semu. Nah, pergeseran semu matahari sering disebut dengan gerak semu tahunan matahari. Nah, dampak adanya pergeseran semu matahari, maka belahan bumi utara dan selatan, itu khususnya Eropa, Amerika Utara, dan Australia, itu mempunyai 4 musim. Yaitu musim apa saja? Musim panas, musim gugur, musim dingin, dan musim semi ya. Nah, di negara yang terletak di dekat garis Khatulistiwa seperti negara di kawasan Asia Tenggara, Amerika bagian tengah, dan beberapa negara di Afrika itu memiliki 2 musim, yaitu musim apa? Seperti Indonesia. Ya, musim kemarau dan musim hujan ya. Paham ya anak-anakku ya? Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini akan kita pelajari ini prediksi-prediksi bahwa adanya perbedaan musim belahan bumi selatan dan utara. Ya. Jika pada masa tanggal 21 Maret sampai 21 Juni, di bagian selatan itu mengalami musim gugur, tetapi di bagian utara itu mengalami musim semi. Sedangkan tanggal 21 Juni sampai 23 September, itu di bagian selatan mengalami musim dingin, di bagian utara mengalami musim panas. Begitu juga tanggal 23 September sampai tanggal 22 Desember, itu di bagian selatan itu mengalami musim semi, dan di bagian utara itu mengalami musim gugur. Sedangkan pada tanggal 22 Desember sampai 21 Maret, ya, di bumi bagian selatan itu mengalami musim panas dan di bagian utara mengalami musim dingin ya. Itu tadi perbedaan musim belahan bumi utara dan bumi selatan. Dari pelajaran IPS kita beralih ke IPA.
di mana kita akan berbicara tentang rotasi dan revolusi bulan ya. Oke, sudah siap ya? Oke, kita lanjutkan belajar kita. Bumi memiliki sebuah planet yang bernama bulan. Seperti halnya bumi yang mengelilingi matahari ya, bumi mengelilingi matahari, maka bulan pun bergerak mengelilingi bumi dan bergerak pada porosnya sendiri. Akibat dari pergerakan bulan tersebut mengakibatkan terjadinya bulan purnama. Bulan merupakan satelit bumi. Mengapa dikatakan bulan merupakan satelit bumi? Karena selalu mengiringi bumi pada peredarannya. Nah, bulan melakukan 3 gerakan sekaligus, yaitu yang pertama adalah berputar pada sumbunya yang disebut dengan rotasi. Yang kedua, berputar mengelilingi bumi yang disebut dengan revolusi. Dan yang ketiga adalah bersama-sama dengan bumi beredar mengelilingi matahari. Ya, itu tadi adalah bulan melakukan 3 gerakan sekaligus. Ya, kita lanjutkan. Bulan beredar mengelilingi bumi dalam waktu 29,5 hari. Bulan tidak memancarkan cahaya sendiri. Cahaya bulan yang terlihat pada malam hari itu berasal dari cahaya matahari yang dipantulkan kembali oleh permukaan bumi. Ya, perlu diingat ya, bulan tidak memancarkan cahaya sendiri, tetapi cahaya bulan yang terlihat pada malam hari itu berasal dari cahaya matahari yang dipantulkan kembali oleh permukaan bumi. Oke, kita lanjut. Dampak dari pergerakan bulan itu diantaranya yang pertama adalah pasang surut air laut. Yang kedua pembagian bulan. Dan yang ketiga adalah fase-fase bulan. Pasang surut air laut itu ada 2 jenis. Yang pertama pasang purnama, di mana pasang purnama ini dipengaruhi oleh gravitasi bulan dan terjadi ketika bulan purnama. Jenis yang kedua yaitu pasang perbani. Pasang perbani yaitu ketika permukaan air laut turun serendah-rendahnya. Pasang perbani dipengaruhi oleh gravitasi bulan dan matahari yang saling tegak lurus. Nah, itu tadi adalah jenis pasang surut air laut. Ada 2 ya. Oke, kita lanjutkan. Ada 2 pembagian bulan, yaitu bulan sideris dan bulan sinodis. Ya. Waktu yang dibutuhkan bulan untuk 1 kali berevolusi sekitar 27,3 hari disebut dengan kala revolusi sideris atau 1 bulan sideris. Sedangkan waktu yang dibutuhkan bulan untuk 1 kali berevolusi sekitar 29,5 hari itu disebut dengan revolusi sinodis atau 1 bulan sinodis. 1 bulan sinodis itu digunakan sebagai dasar penanggalan Komariah, yaitu penanggalan dalam Islam ya. Perubahan penampakan bulan itu disebut dengan fase-fase bulan. Nah, sekarang kita akan pelajari tentang fase-fase bulan. Oke, ada beberapa fase-fase bulan. Yang pertama yaitu bulan baru. Di mana bulan baru itu terjadi ketika bulan berada di antara bumi dan matahari. Yang kedua, bulan sabit. Bulan sabit terjadi ketika bagian bulan yang terkena sinar matahari sekitar 1/4, sehingga permukaan bulan yang terlihat di bumi hanya 1/4 saja. Seperti bentuk sabit seperti itu ya. Lalu yang ketiga, bulan separuh. Bulan separuh itu terjadi ketika bulan yang terkena sinar matahari sekitar separuhnya, sehingga yang terlihat dari bumi juga separuhnya. Yang keempat, bulan cembung. Bulan cembung terjadi ketika bagian bulan yang terkena sinar matahari itu 3/4-nya. Akibatnya jika dapat melihat bulan cembung ya, akibatnya kita dapat melihat bulan cembung tersebut. Lalu fase yang kelima yaitu adalah bulan purnama. Di mana bulan purnama itu terjadi ketika semua bagian bulan itu terkena sinar matahari. Begitu juga yang terlihat dari bumi. Ya. Nah, itu tadi adalah fase-fase bulan, dari bulan baru, bulan sabit, bulan separuh, bulan cembung dan bulan purnama.
Nah, ini kalian bisa lihat gambarnya ya dalam fase-fase bulan ya. Dimulai dari bulan baru ya. Terus ke sini bulan sabit, bulan paro, bulan cembung, bulan penuh ya. Kalian bisa lihat gambarnya ini. Oke? Oke, kita lanjutkan. Dari pelajaran IPA kita beralih ke SBDP di mana akan kita pelajari tentang tari daerah Nusantara. Ya. Bulan purnama dan pagelaran sendera tari Ramayana itu memiliki hubungan yang sangat erat. Karena apa? Karena pertunjukan sendera tari Ramayana itu digelar secara rutin setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu pada malam bulan purnama. Ya, yang berikutnya. Gerak gestikulasi atau gerak maknawi adalah gerak yang secara visual memiliki makna atau maksud tertentu yang bisa dimengerti dan dipahami oleh orang yang melihatnya. Yang berikutnya, tari kelompok adalah jenis tarian yang dipentaskan secara berkelompok oleh beberapa penari secara bersama-sama. Ya, sebetulnya kita sudah menyinggung tentang tari berkelompok ini di materi yang sebelumnya ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita akan pelajari contoh-contoh tari berkelompok. Yang pertama, tari saman dari Aceh ya. Gerakan yang mendominasi adalah gerak tepuk tangan, tepuk dada, tepuk paha, dan tepuk lantai yang berpadu secara dinamis dan saling melengkapi. Yang kedua yaitu tari piring dari Sumatera Barat. Melambangkan rasa gembira dan syukur para petani atas hasil tanaman mereka. Nah, biasanya tari piring itu diiringi musik talempong dan saluang. Lalu contoh yang ketiga, tari gambyong dari Jawa Tengah. Tari gambyong ini dikembangkan menjadi tarian klasik khas keraton ya. Karena apa? Karena ketertarikan Raja Surakarta pada keindahan tarian ini. Contoh yang keempat, tari pakarena dari Sulawesi Selatan. Nah, untuk tari pakarena itu properti utamanya adalah sepasang kipas yang digerakkan secara mendayu-dayu mengikuti irama musik pengiringnya. Lalu contoh yang kelima, tari pendet. Dari mana tari pendet? Ya, dari Bali ya. Nah, tari pendet itu ditarikan untuk menyambut para tamu. Taburan bunga disebarkan di hadapan para tamu sebagai ucapan selamat datang. Nah, kalian bisa mencari contoh yang lain lagi ya dari tari kelompok. Ya, kita lanjutkan. Ya, di sini ada juga contoh tari maengket dari Sulawesi Utara ya. Tari ini disebut tari pengucapan syukur kepada Sang Pencipta dan tari pergaulan. Dan tari maengket juga menggambarkan rakyat Minahasa yang saling membantu membuat rumah yang baru. Dan ada juga tari hudok dari Kalimantan Timur, di mana tari ini untuk memperoleh kekuatan dalam mengatasi gangguan hama ya, hama yang merusak tumbuhan dan mengharapkan diberikan hasil yang banyak. Lalu ada juga tari musya dari Papua ya, merupakan tarian sakral serta sering diadakan jika ada sanak saudara atau warga setempat yang mengalami musibah dan diperkirakan jika arwahnya itu tidak tenang ya. Itu namanya tari musyah dari Papua. Dan ada juga tari nguri dari NTB ya. Ini tarian yang menggambarkan keterbukaan dan keramah tamahan masyarakat Sumbawa. Ya. Oke, kita lanjutkan. Dari pelajaran SBDP kita akan beralih ke PPKN, di mana kita akan belajar tentang tanggung jawab sebagai warga negara. Ya. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Bertanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya dan memberikan jawaban serta menanggung akibatnya. Nah, setiap manusia memiliki tanggung jawab masing-masing sesuai dengan posisi dan kedudukan yang dimilikinya. Ya, kita lanjutkan. Sikap dan perilaku warga negara yang mencerminkan perwujudan tanggung jawab terhadap bangsa dan negara itu antara lain apa saja? Yang pertama, memahami dan mengamalkan ideologi nasional kita yaitu Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menjaga dan memelihara nama baik bangsa. Yang ketiga, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
Yang keempat, membina solidaritas sosial sebagai sesama warga negara Indonesia. Dan yang kelima adalah meningkatkan wawasan kebangsaan. Nah, itu tadi adalah beberapa sikap dan perilaku sebagai warga negara yang mencerminkan perwujudan tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang tanggung jawab kita sebagai manusia dan warga negara yang baik dalam hubungannya dengan pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan alam itu antara lain apa saja? Yang pertama, memelihara kebersihan lingkungan. Contohnya, kita tidak membuang sampah sembarangan ya. Lalu yang kedua, menggunakan teknologi ramah lingkungan agar kebersihan dan kelestarian lingkungan tetap terjaga dengan baik. Lalu tanggung jawab kita yang ketiga yaitu pemanfaatan teknologi harus mempertimbangkan lingkungan hidup di mana kita tinggal. Supaya apa? Supaya teknologi tersebut tidak merusak alam lingkungan kita. Lalu yang keempat, meningkatkan pemanfaatan sumber-sumber energi yang tidak akan habis. Misalnya, menggunakan tenaga matahari, angin, dan air. Ya, nah itu tadi adalah tanggung jawab kita sebagai manusia dan warga negara yang baik dalam hubungannya dengan pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan alam. Jelas ya anak-anakku? Nah anak-anakku, itu tadi adalah materi pembelajaran kita pada pertemuan kali ini ya. Dan Mem berharap di sini kalian tetap semangat ya, meskipun masih belajar dari rumah ya. Tetap semangat dan kalian rajin belajarnya supaya bisa mencapai apa yang kalian cita-citakan. Ya, nah sampai bertemu kembali pada materi selanjutnya di esok hari ya. Dan sampai bertemu kembali, salam sehat selalu.